timpal-timpal yang pamit dulu niki berangkat niki akan supaya selamat ke tujuan. Terima kasih. Sawasdee krab. Oke teman-teman semua, jadi saya membuat video ini hanya untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah saya rekam selama tahun 2020. Di saat saya memutuskan untuk bergabung dengan salah satu kapal pesiar yang berlabuh di Amerika. Jadi ini adalah perjalanan saya dari Denpasar ke Istanbul. Meninggalkan keluarga dan pasangan tentu hal yang sangat cukup berat yang saya rasakan waktu itu. Tapi semua ini saya lakukan demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Jadi saya menguatkan diri untuk bergabung ke kapal pesiar, bekerja sebagai barwaiter di situ. Dan ini adalah pengalaman pertama saya. Video ini cuma buat menyimpan memori aja gitu. Suatu saat biar bisa saya tonton sendiri. Jadi saya buat video ini bukan untuk publik sebenarnya. Oke, jadi di cuplikan ini saya sudah sampai di Miami teman-teman ya. Jadi kotanya rapi sekali. Pertama dari Denpasar ke Istanbul, habis itu dari Istanbul terbang ke Miami seperti itu. Jadi kota Miami ini di Amerika rapi sekali, jalan tol semua rapi, tertata rapi lah, karena mereka negara maju. Jadi di sini mungkin saya akan cerita-cerita santai apa saja yang saya alami di situ, dan ada beberapa rekaman yang saya kumpulkan jadi satu seperti itu teman-teman. Ini buat yang nonton sih ya, nggak ditonton nggak apa-apa. Saya buat ini juga bukan buat ditonton sama orang lain sih, buat saya pribadi sebenarnya. Cuman kalau ada yang nonton ya udah biarin aja. Mara dekat nih bro, di Miami bro, Mara mangisap rokok nih bro. Ngobrol lagi bising mangisap rokok bro. Wang, masing si nelpon bin, ini gak upload bang kawan ya kok nggak apa. Terus tuh. Report report nih. Baik. Report awak jadi report. Oke teman-teman, jadi di cuplikan ini saya sudah bergabung di kapal pesiar ya. Jadi ini adalah waktu istirahat, saya merekam keluar. Oke, saatnya kita mencari wifi gratis. Cari wifi. Aduh, wifi gratis. Wow. Ya jadi gini teman-teman, di kapal itu wifi-nya lambat ya dan mahal, kita beli wifi di situ. Mahal ganti wifi di kapal, cing. Oke, jadi ini ada beberapa cuplikan saya video call sama pacar ya. Jadi waktu itu hal yang membuat saya semangat kerja itu kalau udah dapet video call seperti ini teman-teman. Jadi buat video call atau nelpon itu agak-agak susah ngatur waktunya, karena waktu di Amerika itu siang, di Indonesia itu udah malam gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya begadang sedikit supaya bisa nelpon dia gitu, pasangan saya. Nah, jadi suasana di situ tuh berbeda teman-teman ya, ketika kita bisa menghubungi orang yang kita sayangi
pacar, keluarga, itu rasanya apa ya, kayak terobati, kangen kita tuh kayak terobati banget gitu teman-teman. Cuman wifi di kapal itu mahal, jadi mesti irit-irit ya. Jadi saya beli wifi itu ya cuma buat ini aja, buat hubungin pacar, video call, nelpon. Jangan dipakai sosial mediaan, cepet habis, boros. Kalau nggak salah ya berapa ya harganya ya? Saya belinya itu sekitar 4 GB itu 400.000 teman-teman ya. Itu usahakan bisa pakai sebulan lah, jadi irit-iritin banget. Nah itu ada satu tips sih, tipsnya itu supaya irit itu dan nelponnya lancar itu pakai aja messenger ya. Ya pakai messenger bisa lah, seperti itu. Nah tetap semangat lah pokoknya. Ya, jadi ini cuma kumpul-kumpulan saya yang buat dibuang teman-teman. Jadi saya kumpulin aja, terus saya simpan di sini, kita jadiin satu video, lalu saya upload seperti itu. Beda teman-teman, kalau sudah merantau jauh ke negara orang itu beda banget rasanya. Hal-hal kecil itu jadi sangat berharga teman-teman ya. Contohnya ya seperti ini, bisa video call, udah seneng banget. Apalagi ya kalau dapat nonton film, apalagi ya kalau di kapal ya dapat nonton film, download film, itu rasanya udah wow banget lah. Bisa nonton film di HP aja dah rasanya udah wow banget, karena di situ minim banget hiburan teman-teman. Sehari-hari ya cuma kerja aja, kerja kadang 10 jam, kadang 11 jam. Dan ya seminggu sekali atau 2 kali ya itu dapatlah kerja sehari itu 8 jam. Jadi sisanya itu ya jam tidur kita sama jam bebas kita lebih panjang jadinya, seperti itu. Tapi memang kalau di kapal tuh mending kita kerja setiap hari sih teman-teman ya, karena kalau misalnya kita dapat day off 1 kali itu kayak pasti kita bakal kebingungan mau ngapain di situ. Diam di kamar terus nggak mungkin, pasti bosan. Kalau keluar ya keluar kemana? Ke rumah ngapain? Ngumpul bosan, pasti bosan teman-teman, karena semua orang sibuk di situ. Seperti itu. Kalau dibilang capek gimana ya? Capek sih ya. Kerja di kapal atau di darat ya, kalau di BC hotel itu capeknya sama aja sebenarnya teman-teman. Jadi kalian yang pengen berangkat ke kapal tuh ya nggak usah takut capek. Kalau sudah terbiasa ya lewat 3 minggu 1 bulan dah terbiasa, biasa aja. Nggak ada yang harus dikhawatirin banget, capek banget kerja gitu, nggak usah, biasa aja. Bisa udah terbiasa kerja gitu, kerja nelpon. Kalau udah dapat nelpon kayak gini tuh udah senang banget dah. Kadang-kadang saya mau tidur, dianya baru bangun tidur teman-teman. Gitu. Saya baru selesai kerja malam itu jam 12-an lah, dianya baru bangun kayak gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu banget kalau pengen nelpon. Dan biasanya janjian sih. Kalau sekarang kan udah gampang tuh, banyak aplikasi sosial media, gampang komunikasinya, nggak kayak dulu. Di gimana ya, LDR itu susah ya memang LDR, cuman ya saling sama-sama percaya aja, yang penting setia dan percaya satu sama lain, bisa sih teman-teman ya. Walaupun saya juga LDR-nya nggak lama sih, saya di kapal persiar itu nggak lama teman-teman ya, cuma 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena di bulan Maret, nggak di bulan Maret sih. Saya joinnya Januari,
Habis itu masuk ke bulan Februari itu saya sudah mendengar kabar tentang virus corona ya. Virus corona, habis itu di kapal tuh masih tetap running, masih tamunya masih datang biasa, cuman ya okupansinya menurun. Dan di bulan Maret itu sudah kita para kru dan kapten juga sudah siap-siap ya, siap-siap menerima kenyataan kalau untuk kedepannya kita nggak bakal dapat tamu lagi seperti itu. Jadi di bulan Maret, pertengahan Maret menuju ke April, kita sudah tidak ada tamu sama sekali, teman-teman. Nanti bakal saya tunjukin cuplikannya. Sehabis cuplikan saya nelpon sama doi. Ini sayang banget buat dibuang, teman-teman, makanya saya upload. Karena waktu itu ini momen yang berharga buat saya, bisa natap wajah pasangan itu melegakan, teman-teman. Dan dia juga salah satu alasan saya mau berangkat sih sebenarnya. Kita punya tujuan yang sama gitu. Nah, utamanya Meksiko sama ada angin gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa cuplikan saya dapat keluar, teman-teman, di Meksiko. Jadi kita di kapal tuh bukan cuma kerja aja, dapatlah keluar. Cuman terbatas waktunya, palingan ya 2 jam 3 jam cukup lah. Sehabis keluar ini biasanya langsung kerja, teman-teman ya. Ada juga yang jam istirahatnya panjang ya, dia bisa keluar lama, sekitar ya 4 jaman gitu, udah lama banget sih itu. Cuman, ya biar ada kenang-kenangan aja, jadi saya ambil rekaman di sini. Lihat toko-toko aksesoris dan ya inilah apa ya namanya ini ya, furniture bukan furniture sih, apa ya, saya lupa namanya lagi ya, hal yang ya buat oleh-oleh lah. Ini barang-barang yang dijual untuk tamu juga sih ini di Costa Maya Meksiko ya, barang-barang unik lah. Nah, jadi ini cuplikan saya kerja di pulau ya. Di pulau miliknya perusahaan. Jadi setiap minggu itu ini belum ada tamu, teman-temannya, jadi bisa seperti ini. Jadi ini setiap minggu ya, teman-teman. Jadi setiap minggu bisa turun ke pulau ini. Nah, ini adalah cuplikan pada saat Hari Raya Galungan, teman-teman. Nah, jadi kita di sini juga ini kebanyakan orang-orang Bali sih. Ada juga yang orang non-Hindu atau bukan orang Bali, cuman orang Indonesia, dia juga ikut kumpul di sini buat ikut merayakan. Jadi suasana ini aja sudah cukup ya, sedikit mengobati rasa kangen sama Bali, teman-teman, waktu itu ya. Cukup menghibur lah. Jadi ini sehabis sembayangan. Dan yang belum tahu, ini tuh tari joget ya. Tuh ada teman-teman yang baru gabung, baru selesai kerja, datangnya terlambat. Sehabis acara ini kita makan-makan bersama gitu. Kita makan masakan yang hampir mirip rasanya dengan masakan Bali, yang dimasak sama ini ya, sama orang Bali ya, sama orang Indonesia. Ya ngomong-ngomong, teman-teman, ya masalah makanan di kapal itu, makanannya ya
buat lidah kita orang Indonesia ya kurang apa ya, kurang enak dimakan sih. Jadi kebanyakan dari kita itu bawa sambal dari rumah, sambal siap saji, sambal saset itu loh teman-teman. Bawa sambal, bawa mie, bawa cabai kering. Sebenarnya cabai nggak perlu bawa sih, boleh bawa. Ya gimana ya? Susah-susah gampang cari cabai. Kalau kita punya koneksi sama kitchen ya gampang. Kalau nggak punya koneksi ya susah. Jadi ya siapin aja cabai. Ya videonya agak panjang teman-teman ya, karena saya ngumpulin semua, saya nggak mau potong-potong. Nah, kalau ini cuplikan saya waktu sempat keluar di Jamaika, teman-teman ya. Ya ini saya maunya selfie tapi malah ngerekam gitu. Ya. Kalau di Jamaika itu orangnya berkulit hitam. Terus di pinggir jalan itu biasanya mereka ngisap ganja, teman-teman ya. Jadi di sana tuh ganja legal, bebas ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian berangkat terus turun di Jamaika ditawarin ganja, nggak usah ya, cari aman aja ya. Jadi suasananya seperti inilah, suasana dekat pelabuhan ya ini teman-teman. Kalau kalian mau lancongnya lebih jauh dari pelabuhan bisa aja naik taksi, cuman saya nggak tertarik sih ya. Tertarik mending irit-irit aja. Jadi saya keluar tuh cuma cari wifi buat download film. Kalau di luar tuh ya kita bisa lah cari wifi yang lebih kenceng, ya speednya lebih kenceng, itu bisa ke kafe-kafe beli bir satu, nggak apa-apa lah. Jadi usahakan supaya kalian nggak makan di luar, sebelum keluar itu makan aja di kapal bebas. Itu kalau teman-teman pengen irit sih. Oke guys, hari ini saya lagi keluar, lagi bangke berisik banget anjing. Oke, ini di Jamaika, Kurio Jamaika teman-teman ya. Ini panas banget sini coy. Kayak di Bali, kayak di Indonesia, panas banget. Terus di sini tuh nggak ada yang bagus, biasa aja. Saya keluar cuma buat cari wifi karena wifi di kapal tuh busuk. Saya butuh game, jadi saya keluar cari wifi buat download game gitu. Ada hiburan cuy ya. Kalau kalian mau lihat nih, nggak ada yang bagus sih, biasa aja. Tuh sama aja cuy. Orangnya hitam-hitam semua. Terus di sini tuh banyak yang jual Blackstone cuy. Kalau kalian nyari Blackstone di sini gampang. Cuma beberapa dolar, kayak $3 ada apa sih? Mana? Mau pakai apa cuy Blackstone? Nggak guna cuy ya. Banyak banget yang jualan di jalan-jalan cuy. Blackstone, kampret. Kayak apa coba? Oke, terus pelabuhannya di sebelah sana. Ya, ini saya ngerekam pakai handphone cuy ya, nggak pakai alat apa-apa lagi nih, makanya kurang stabil. Oke sih, pelabuhannya udah deket tuh. Tinggal jalan lagi dikit. Itu kapal Carnival ya. Kita mau balik ke sini. Balik kerja lagi cuy. Masih sisa lagi 2 jam, lumayan lah. Buat istirahat bentar, itu balik kerja lagi. Ya lumayan lah cuy buat refreshing, supaya nggak mumet kerja mulu. Tiap hari kerja kan.
Jadi kalau kalian kerja di kapal tuh dapat waktu 3 jam, 2 jam, 3 jam ya keluar aja buat refreshing sih ya, lumayan. Kayak nggak mumet. Kita ribet. Apa ini? Waduh. Nah, jadi di sini sudah tidak ada tamu sama sekali, teman-teman. Puyung. Puyung, kapal puyung. Puyung itu artinya kosong, teman-teman ya. Tuh, kosong sama sekali, nggak ada tamu ya. Dan di beberapa tempat juga sudah mulai merencanakan untuk lockdown, teman-teman ya. Bandara-bandara sudah ditutup. I will never go back. Apa orang situ? Sabi crying, you know Sabi India, Sabi. Jadi cuplikannya kosong ya. Oke, teman-teman, jadi semua sudah kosong seperti ini, teman-teman ya. Kosong. Itu orang Mersius, teman-teman, baik orangnya. Kosong coy. Nah, jadi biasanya saya kerja di sini, teman-teman ya. Tuh. What are you doing? Nah, dia stres tuh. Lagi butuh duit. Nah, baru 3 bulan di kapal udah corona. Apes. Nah, Ini kita lagi ngeport di Miami, nunggu tiket pesawat supaya bisa pulang. itu. Ya, mudah-mudahan dapat tiket pesawat karena yang saya dengar sih bandara ditutup ya. Bandara ditutup. Terus cuma ada satu orang. You can do stand up comedy, no? Stand up comedy. Saya nggak ngerti dia ngapain sebenarnya, teman-teman ya. Basa-basi aja saya tuh. Benar-benar kosong sih, udah nggak ada tamu. Semua udah beres. Semua di Di-wrap, apa namanya? di-wrap pakai itu. Dikaput-kaput kayak gini ya. Di-wrap udah supaya nggak pokoknya. kotor. Horor nih coy. Horor. Sepi nih. Nah, ini malamnya, teman-teman ya. Malamnya setelah semuanya Ini beres. acara bebas teman-teman ya, acara bebas kan udah nggak ada tamu, acara bebas. Di para kru boleh nikmati minuman di bar ya. Sebagian ada yang kerja bersih-bersih, sebagian lagi yang udah nggak ada schedule bisa menikmati full bar ya teman. Boleh lah, ngebir Aja, ya. pulang. Semoga aja bisa cepat pulang sih ya. Ini kita kerjaannya menunggu aja nih, teman-teman, menunggu tiket. Pemandangan Miami di malam hari coy. Jadi nggak semuanya bakal pulang besok gitu, nggak bertahap, teman-teman ya. Iya. Karena nggak ada kerjaan, ya kita ngumpul-ngumpul kayak gini. Asik. Jadi kita di sini ngumpul-ngumpul, minum bir, kayak gitu. Supaya nggak stres, teman-teman. Dan pada akhirnya kami menunggu tiket pesawat itu cukup lama, teman-teman ya, berminggu-minggu. Nggak ada kepastian karena isu-isunya bandara tutup. Ya, enjoy aja. Jadi di kapal tuh banyak orang Bali, orang Indonesia tuh banyak, teman-teman.
Jadi kerjanya kayak gini, setiap malam kumpul-kumpul kayak gini aja teman-teman, karena ya menunggu dan menunggu ya. Jadi waktu itu saya menunggu kira-kira berapa minggu ya, kalau nggak salah tuh 2 minggu ya. Jadi teman-teman kita tuh yang menunggu tiket pesawat itu perlahan-perlahan mereka pulang teman-teman ya. Jadi bertahap, pulangnya bertahap. Yang tersisa ya ini, kami semua ini masih tersisa ya. Sampai detik-detik terakhir kami masih menunggu tiket pesawat ya. Jadi ini adalah malam terakhir kayaknya. Malam terakhir kami ngumpul ya. Malam terakhir kami ngumpul buat nunggu tiket pesawat. Jadi ceritanya tuh besoknya kita mau pulang ke Bali seperti itu. Penantian yang cukup lama ya, karena agak galau juga teman-teman ya, karena informasi untuk mendapatkan tiket itu sebenarnya kita sudah dapatkan infonya 1 minggu. Setelah kita menunggu 1 minggu itu batal, katanya dimundur 4 hari. Setelah menunggu 4 hari batal lagi, katanya harus menunggu lagi 3 hari. Terus seperti itu teman-teman. Jadi kami ini di sini galau sebenarnya menunggu pulangan kami. Kami juga tidak tahu sebenarnya situasi di rumah seperti apa. Ya. Dan selama menunggu itu ya kami tetap bekerja. Cuman kami bekerjanya untuk melayani kru. Jadi setiap malam kita buka barnya juga. Nggak setiap malam sih. Dari pagi kita buka bar. Cuman yang belanja itu ya para kru. Belanja kopi, belanja air, belanja soft drink, belanja bir, seperti itu. Supaya ya nggak suntuk di kamar terus kan. Jadi setiap malam tuh kita kumpul-kumpul di open deck. Seperti itu pengalaman saya teman-teman. Cukup miris sih. Pengalaman pertama berangkat sudah ketemu sama corona. Baru 3 bulan kerja sudah corona, langsung pulang. Duit yang terkumpul ya tidak seberapa teman-teman ya. Dan harus pulang. Nasib. Saya pun berangkat ke kapal pesiar ini meninggalkan pekerjaan saya di Bali teman-teman ya. Jadi saya di Bali itu kerja di villa. Saya sudah bekerja 5 tahun di situ sebagai waiter, staf permanen. Saya tinggalkan berangkat ke kapal pesiar, yang pada akhirnya saya juga akan kehilangan pekerjaan saya di kapal pesiar. Nasib. Nah, di sini adalah malam terakhir saya di Miami. Saya sudah terbang teman-teman, meninggalkan pelabuhan Miami. Ini pemandangannya di malam hari. Dan setelah itu kita sampai di Bali. Jadi ceritanya cukup sampai di sini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Siapa sih yang mau nonton? Paling saya sendiri yang nonton. Oke, cukup sekian dulu videonya. Pengalaman pahit dan manis di tahun 2020. Tetap semangat. Semoga tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang lebih baik.